luar biasa ini, marilah kita untuk selalu meningkatkan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa demikian? Karena takwa akan menghidupkan hati dan mendorong kita kepada ketaatan serta menjauhkan kita dari kemaksiatan. Dan takwaan pada Allah, manusia menjadi mulia menurut Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua menurut Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kemuliaan seseorang menurut Allah bukan karena harta, rupa, tahta maupun jabatan, melainkan mana yang paling bertakwa, yakni mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena dengan takwa manusia telah menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, yang mana seorang hamba adalah orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah hamba Allah karena semua yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Bahkan termasuk diri kita itu juga adalah milik Allah. Banyak orang yang mengaku sebagai hamba Allah, namun pengakuan tersebut kerap tidak sesuai dengan realita yang semestinya sebagai seorang hamba. Mengaku hamba namun tidak mematuhi perintah Tuhannya, semisal saja dalam perihal sholat. Banyak yang mengaku muslim namun enggan atau malas melaksanakan sholat. Ingin kenikmatan abadi tapi lalai dari kewajiban utama. Ingin berteduh di bawah naungan arsy tapi tak mau ruku dan sujud di dunia. Padahal sholat adalah merupakan tiang agama. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah menghancurkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan perkara pertama yang akan dihisab adalah sholat. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah, fa in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang artinya, pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan rusak. Hadis riwayat Anas bin Malik. Hadirin jamaah Jumat yang terhormat, meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar, bahkan mendekati kepada kekufuran. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah jatuh pada dosa yang sangat besar, bahkan mendekati kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat, calon-calon penghuni surganya Allah. Sholat bukan hanya formalitas, tapi identitas seorang hamba. Sholat adalah tanda tunduknya jiwa, bukti berserahnya hati. Namun hari ini ada orang bisa berjam-jam bermedia sosial, tapi berat melangkah ke masjid. Bisa bangun malam demi pertandingan sepak bola, tapi tak mampu bangun untuk sholat subuh. Sanggup duduk lama di warung kopi,
tapi malas duduk sebentar saja di sholat masjid. Allah mengingatkan dengan keras dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jika yang sholat tapi lalai saja diancam celaka, lalu bagaimana dengan mereka yang tak sholat sama sekali? Orang yang lalai dari sholat yang dimaksud dalam ayat di atas